Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di My Wave Are Strings. Di sini terlihat istriku yang aneh. Nampak Yugen saat ini sedang melawan hantu bulu di dalam kamar mandi. Ia pun kebingungan karena hantu itu terus mendekat dan ingin membunuhnya. Saat hantu itu ingin membunuh Yugen, Yugen pun saat ini sedang ketakutan. Dan dia sampai jongkok dan bingung untuk mengalihkan daripada air kencingnya. Sebelumnya di sini hantu tersebut telah dikencingi oleh Yugen dan Yugen nampak begitu ketakutan karena dia akan dibunuh dengan cara yang aneh. Tak lama kemudian di sini Yugen mengatakan bahwasanya hantu tersebut sangatlah cabul. Hei pergi, mati, gadis cabul tidak ada teman. Hei kau pergi saja, ucap dari Yugen itu kepada sang hantu. Tak lama kemudian di sini hantu tersebut siap untuk menyerang Yugen dan ia berkata, "Ah, kau terimalah ini," ucap dari hantu tersebut. Tapi di sini Yugen pun menangkisnya dengan pedang yang telah diolesi dengan minyak yang sangat menarik yang diberikan oleh temannya kemarin. "Sial, apa yang kau oleskan pada pisau itu?" ucap dari sang hantu sangat kebingungan. Tak lama kemudian menyadari bahwasanya hantu tersebut sangat takut dengan minyak yang dioleskan di pedang Yugen. Di sini Yugen dengan sangat ngawur membuat hantu tersebut pun ketakutan. Di sini Yugen mengambil pedangnya dan kemudian mengarahkannya kepada hantu tersebut. Wah, 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 swat, 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 swat. Kau sus. Hantu itu sangat ketakutan karena di sini gantian Yugen yang menyerangnya. Wah, apakah itu sebuah kebaikan? Ucap dari Yugen kepada hantu tersebut. Tak lama kemudian di sini Yugen memikirkan bahwasanya minyak itu sangat bereaksi kepada hantu. Orang ini tampaknya lebih lemah dan mungkin lebih lemah sedikit. Minyak segel pedang ini memang bisa menahan hantu, iblis dan roh jahat, ucap dari Yugen dalam pikirannya. Karena saat itu ia pun mampu untuk menghalangi sang hantu tersebut untuk menyerangnya dengan minyak yang berwarna layaknya seperti emas. Setelah mengetahui bahwasanya hantu tersebut telah kewalahan, di sini Yugen kemudian mengangkat celananya dan bersiap untuk kabur dari tempat tersebut. "Oke, kalau begitu saya akan kabur. Angkat celananya," ucap dari Yugen sambil berlari terbirit-birit. Di sini hantu tersebut menyadari bahwasanya ia akan kabur. Ia pun berkata, "Anda akan melarikan diri sekali dalam terakhir. Dan kali ini Anda membuat saya terlihat seperti seseorang yang tengah berlari," tanya dari sang hantu. Di sini sang hantu ingin mengejar Yugen, tapi dia bisanya terbang, tidak bisa berlari seperti Yugen. Tak lama kemudian di sini sang hantu pun ingin menyerang dengan kekuatannya. Ia pun menyodorkan senjatanya ke arah Yugen. Mungkin itu tepat di bokong Yugen. Hantu tersebut berkata, "Saya telah menyerap energi yang Anda hari ini," ucap dari sang hantu bersiap untuk menyerang Yugen. Yugen yang berlari dan ketakutan tak lama kemudian di sini. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh dari dalam tubuh Yugen. Sang hantu pun bercerita bahwasanya dia tidak pernah bisa menjaga seseorang. "Aku tidak bisa menjaga raja bahkan ketika dia datang kataku," ucap dari sang hantu itu untuk menangkap Yugen. Tak lama kemudian di sini Yugen panik karena serangan tersebut hampir mengenainya. Dan saat dia panik, tiba-tiba ia pun berkata bahwasanya ia akan selesai di sini dan akan meninggal seketika. "Wah, ini akan jadi yang terakhir," ucap dari Yugen. Tak lama notifikasi dalam otaknya pun bergetar, seakan ada peta yang lain yang menyadarkannya bahwasanya ia adalah sangat kuat. Di sini terlihat bahwasanya peta tersebut. Pakaian bulu tidak ada kelas 8. Penjelasan mantan suami laki-laki Fen Yubu dipermainkan sampai mati oleh penjahat dan meninggal dan dia mengganti jubah bulu. Ini adalah peringkat jahat yang mungkin bisa dipakai oleh Yugen. Di sini catatan penting bahwasanya tubuh atau monster tersebut mampu untuk disegel oleh peta yang ada di situ. Tak lama kemudian di situ telah memberikan nyalanya yang terang benderang.
Di sini nyala itu seperti nyala api. Tak lama kemudian nyala tersebut mampu untuk membungkus dari iblis yang jahat tersebut. Sebelum menyerang Yugen, di sini nampak cahaya spiritual berwarna kuning pun menyelimuti tubuh dari sang hantu. Sang hantu pun bingung karena serangan itu tiba-tiba datang ke arahnya. Tak lama kemudian sang hantu pun berkata, "Woi, kenapa ini?" ucap dari sang hantu itu menatap Yugen. Tapi Yugen pun melihatnya dan dia bingung karena dia tidak tahu apa yang barusan ia lakukan. "Hei, aku tidak bisa bergerak. Ini bagaimana? Apa yang kamu lakukan padaku?" ucap sang hantu kepada Yugen. Tiba-tiba sang hantu pun tidak bisa bergerak dan ia seakan telah disegel oleh seseorang. Bahkan di sini Yugen tidak menyadari bahwasanya dia sangat kuat. Tiba-tiba nongol saja peta bintang dari pikirannya atau peta slim. Sambil tertawa terbahak-bahak, di sini Yugen telah memikirkan sesuatu yang aneh. Mungkin ini adalah kesempatan ketika hantu tersebut tidak bisa bergerak lagi dan dia mampu untuk menghabisinya dengan seketika. Tak lama kemudian di sini pedang Yugen pun telah dirilis dan ia siap untuk menghunuskan pedangnya ke arah hantu tersebut. Berkat Ling Zhou di otak berita, "Pergilah ke neraka, kamu adalah hantu yang cabul," ucap dari Yugen yang saat ini menebaskan pedangnya ke arah hantu tersebut. Dan seketika, bus, boom. Hantu tersebut tidak bisa bergerak dan sekali tebas hantu pun langsung meninggoy. Beberapa saat kemudian, ternyata di sini setelah hantu itu meninggoy, ia pun disegel oleh Yugen, tapi Yugen tidak tahu cara untuk menyegelnya. Tiba-tiba tersegel dengan sendirinya. Panggilan pun datang, panggilan pun datang. Ketika Yugen memanggil teman-temannya dan teman-temannya tidak datang. Di sini bahkan Yugen mampu untuk membunuhnya dengan seketika. Yugen menyadari bahwasanya itu adalah sesuatu yang aneh, seperti mutiara berwarna kuning dan diselimuti oleh awan-awan tebal. Tak lama kemudian di sini mutiara tersebut pun menuju ke otak Yugen dan kemudian diserap di kepalanya. Di sini Yugen tidak menyadari bahwasanya itu adalah cara penyegelan yang sangat unik. Yugen pun bingung dan menatapnya dengan sangat serius. "Kenapa ini bisa terjadi padaku?" pikir Yugen. Tak lama kemudian di sini bantuan pun datang, yakni sang bos beserta dengan teman-temannya yang lain. Ia pun bingung dan berkata, "Hai Yugen, baru saja kau memanggil, bagaimana situasinya?" ucap dari bos tersebut. Ia pun kelihatannya bingung karena mungkin Yugen akan diserang dan dibunuh. Karena di sini dia belum mencapai peringkat, bahkan dia tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi di sini malah hantu tersebut telah meninggal duluan. Yugen yang menyadari bahwasannya bosnya telah datang, ia pun berkata, "Hai bos," ucap dari Yugen dengan sangat-sangat memalukan. "Baru saja hantu di mantel bulu datang dan ditikam beberapa kali oleh saya. Saya tidak tahu apakah itu dianggap mati," ucap dari Yugen menceritakan kronologi kejadian yang telah terjadi. Di sini nampaknya Yugen pun serius menghadapi hantu tersebut. Dan orang-orang menganggap bahwasanya aura yang diselimuti di balik Yugen itu adalah aura hantu bulu. Sang bos pun berkata kepada Yugen, "Apakah Anda yakin itu adalah hantu berbulu?" ucap dari sang bos kepada Yugen. Di sini lantas bos pun mengatakan bahwasanya ia harus diteliti. "Hei Guoyi, lihatlah apakah itu memang benar-benar hantu berbulu," ucap dari sang bos. Guoyi pun tiba-tiba datang dan kemudian menghirup aura jahat, yakni aura hantu tersebut. Ia pun meneliti dan mengeluarkan suatu segel dan menyala. Begitu terang layaknya api. "Itu memang hantu dengan pakaian bulu. Menurut suasana adegan itu jiwanya telah tersebar," ucap dari Guo kepada sang bos. Ia menerangkan bahwasanya ia adalah benar. Situasi yang terjadi di sini adalah pertempuran antara hantu berbulu dan ia mampu untuk disegel oleh seseorang. Di sini teman Guo yakni Sun pun bingung melihat adegan tersebut. Ia pun menatap Yugen bahwasanya ia tidak percaya padahal di sini Yugen pun belum mencapai peringkat ke-9.
Atau dalam basis kultivasi, tingkat ke-9 adalah tingkat yang pertama. Ia pun berkata kepada Yugen, tidak mungkin, Anda bahkan belum mempelajari keterampilan seni bela diri, tetapi Anda benar-benar dapat melakukannya sendiri, ucap dari Sun kepada Yugen. Di sini Yugen yang tersenyum, ia pun mengambil pedangnya dan memasuknya ke tempat biasanya. Ia pun lantas berkata kepada Sun, itu benar-benar tidak bergantung pada keterampilan apapun, terutama karena kekuatan minyak ilahi. Ucap dari Yugen menceritakan itu, bahwasanya minyak tersebut telah bereaksi kepada bulu hitam tersebut atau hantu berbulu tersebut dan ia telah meninggal akibat serangan Yugen. Beberapa saat kemudian di tempat lain kita diperlihatkan di sini ada musuh bebuyutan dari keluarga lain, yakni musuh dari keluarga Yugen. Xingyi di dalam aula, di sini telah ada perkumpulan, yakni akan ada situasi yang mengerikan. Bahkan mereka semua akan mengincar Yugen. Percakapan pun berlanjut. Hei bos, anak itu benar-benar bergabung dengan Quill Daily dan rumahnya mungkin kelihatan agak sepi. Dan karena urusan ayahnya kemungkinan besar akan membalas dendam terhadap kita. Haruskah dia menyingkirkannya sebagai seorang pemula? Ucap dari orang-orang tersebut kepada bosnya. Di sini Yugen pun ingin disingkirkan oleh seseorang dan Mimin di sini belum tahu siapa sebenarnya orang tersebut dan siapa bahkan musuh di balik kebodohan dari Yugen. Apakah Anda benar-benar bergabung dengan Quill Daily? Ucap dari sang bos itu kepada orang-orang yang ada di depannya. Ia pun berkata bahwasanya kemungkinan itu bukan Yugen, tapi mungkin itu orang lain. Dan bosnya ingin memastikan dan mengutus orang-orang untuk memastikan bahwasanya itu benar-benar Yugen. Tak lama kemudian sang bos pun berkata, lihatlah dulu jika Anda memiliki kesempatan, ucap dari sang bos itu. Kita kembali ke kediaman atau Quill Daily. Tak lama kemudian di sini sang bos pun beserta teman-teman yang lain. Ia pun pulang dari tempat nongkrongnya. Kasihan, you tidak main apa-apa sampai ketahuan hantu. Hahaha, ucap dari sang temannya kepada Yugen. Pergi ke sana dan lihat apa yang terjadi, ucap dari sang bos ketika ia melihat kerumunan yang aneh di dekat sana. Nampaknya itu adalah sesuatu yang tidak bagus dan kemungkinan itu adalah hal yang tidak baik. Tak lama kemudian di sini, Sun pun mendekat dan ia pun bertemu dengan orang-orang yang lain. Hei tetua, ucap dari orang tersebut yang menceritakan ada sebuah pembunuhan, yakni pembunuhan baru saja terjadi di sini, ucap orang tersebut. Di sini lantas kemudian Sun pun memberikan rencananya bahwasanya dia adalah orang dari Quill Daily yang bisa untuk menegakkan keadilan atau menegakkan hukum di tempat tersebut. Di sini terlihat sesosok laki-laki yang telah melakukan kejahatan. Pelakuannya bernama Ding Su, seorang pekerja lama di rumah Ding, ucap seseorang di sana kepada sang penjaga Quill Daily. Karena di sini telah ditentukan bahwasanya dia telah membunuh seseorang, maka dia akan dijerat dengan hukuman. Dia berselingkuh dengan selir Zhou. Saya ditabrak oleh Ding Yuan Wei dan memiliki niat untuk membunuh, ucap dari seseorang dari Quill Daily yang lain. Tak lama kemudian Sun pun memutuskan bahwasanya potong saja dia atau hukum saja dia. Tetap sederhana, dia harus dihukum, ucap dari Sun. Tak lama kemudian di sini telah diputuskan bahwasanya ia akan dihukum. Tuan, tolong maafkan saya, Tuan, tolong maafkan saya, ucap dari orang tersebut. Tak lama kemudian di sini hukuman pun terjadi di sana dan bam. Orang-orang pun lantas kembali. Perzinahan di Zhou dengan Ding Su bersama dengan saya merugikan pemilik keluarga menurut hukum Sheng Jiang. Quill Daily dan Ding Youji baru saja menunjukkan hukumnya. Sisa tangkapan ditangani dengan cepat. Ayo pergi, ucap darinya. Yugen yang menyadari bahwasanya
kelompoknya yakni dari Quill Daily sudah memutuskan perkara tersebut. Bahkan perkara tersebut diputuskan dengan sangat cepat. Pikir dari Yugen. Tak lama kemudian dia pun kembali. Tapi di sini Yugen pun penasaran dengan penegakan hukum yang telah terjadi. Jangan menyelidiki kasus ini, apakah akan diselesaikan dengan lebih cepat, ucap dari Yugen kepada orang tersebut. Lantas Sun pun berkata bahwasanya itu adalah sesuatu yang penting. Untuk menempatkannya, kasus pembunuhan itu tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke divisi ketiga dan meminta pemanggalan kepala setelah musim gugur. Tetapi sekarang dunia berbeda. Orang bijak telah memberikan hak istimewa dan Quill Daily menangani kasus seperti ini dan tidak ada larangan atau dalam hukuman. Di sini Quill Daily pun berhak untuk menentukan hukumannya, ucap dari Sun. Tak lama kemudian di sini temannya pun berkata bahwasanya kita harus pergi. Jangan takut, kulit kita saat menangani kasus di masa depan. Quill Daily adalah dukungan Anda yang paling solid. Baiklah, mari kita pulang, ucap dari teman Yugen. Lantas beberapa saat kemudian Yugen pun kembali untuk pulang. Setelah beberapa saat kita diperlihatkan di sini tengah ada rumah yang tertata dengan rapi dan di sana ada Yugen dan terlelap tidur. Mungkin dia habis kecapean karena asik-asik bersama perempuan-perempuan yang banyak. Tak lama kemudian di sini rumahnya pun terbuka dan sesosok orang pun seakan ingin menghabisinya. Apakah ini waktunya tidur? Ucap sang seseorang di sana yang ingin hendak membunuh Yugen. Tak lama kemudian orang tersebut pun bersiap dan membuka pintunya. Seperti ninja seperti biasanya dan orang-orang yang ingin membunuh Yugen sebelumnya. Nampak pisau yang menghunus di sana dan siap untuk menghabisi Yugen. Tapi tidak sulit untuk membunuhnya bahkan jika dia tidak tidur, ucap orang tersebut kepada Yugen. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Istriku yang Aneh selanjutnya.